Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansaru ala nahjihi wa man iktafa bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya 'alim. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala mana atas taufik dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Maka pada malam hari ini kita bisa bertemu lagi untuk melanjutkan pelajaran kita, mudarasah kita dalam baca kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul, ya, Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Baik, pada pekan lalu, ya, pada pertemuan yang ke-21 kemarin, kita telah membahas tentang kriteria mukallaf. Man yadkhul fi kitabi bil amri wan nahi wa man la yadkhul. Itu tentang kriteria mukallaf, ya. Maka pada malam hari ini kita akan lanjutkan lagi terkait dengan pembahasan mawani' at-taklif. Penghalang at-taklif. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala mawani'u at-taklifi. Penghalang taklif. Li-taklifi mawani' minha al-jahlu wan nisyanu wal ikrah. Jadi taklif atau pentaklifan hukum, pembebanan hukum kepada mukallaf itu memiliki mawani atau penghalang-penghalang. Minha diantaranya, perkataan minha ini menunjukkan bahwasanya apa yang disebutkan atau apa yang akan disebutkan oleh beliau ini bukan pembatasan. Karena min huna adalah min tab'idiyah, ya. Artinya beliau hanya menyebutkan sebagiannya saja. Berarti apa? Berarti di sana ada mawani ukhra lam yadhkurha al-musannif. Minha al-jahlu, yang diantaranya adalah al-jahl atau ketidaktahuan. Wanisyan, keadaan lupa, ya. Wal ikrah, dan dipaksa. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha tajawaza an ummati al-khata'a wan nisyana wa ma ustukrihu alaihi. Ya. Rawahu Ibnu Majah fi Kitab at-Talaq. Taib, rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa lahu syawahidun minal kitabi was sunnati tadullu ala sihhatihi. Taib. Kalau kita bertanya, apa dalil bahwasanya al-jahlu wan nisyan wal ikrah itu menjadi penghalang taklif? Maka beliau mengatakan liqaulin Nabi, karena berdasarkan hadis Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tajawaza, yani memaafkan, ya, an ummati, dari umatku, al-khata', yaitu perbuatan salah, wan nisyan, perbuatan karena lupa, wa mastukrihu alaihi, dan perbuatan yang dipaksa, ya. Jadi khata' ini adalah satu perbuatan yang dikerjakan an jahlin, karena ketidaktahuan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Al-Baihaqi, dan hadis tersebut memiliki syawahid, ya, penguat, jalan-jalan lain, baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah, yang menunjukkan akan kebenaran atau kesahihan
makna hadis tersebut. Masya Allah Subhanahu wa taala maafkan ya tajawaz dari umat Nabi Muhammad SAW itu pertama perbuatan karena khata, karena nisyan dan karena dipaksa. Hadza huwa ad-dalil ala anna al-jahla wan nisyana wal ikrah ya mani'un min mawani' at-taklif. Nah. Summa qala rahimahullah fal jahlu. Ya. Selanjutnya beliau menyebutkan satu persatu ya dari ketiga penghalang taklif tadi. Ini menyebutkan secara lebih rinci terkait dengan pengertian dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Fal jahlu, adapun yang dimaksud dengan al-jahal adalah adamul ilmi. Yani ketidakadanya ilmu, ketidakadaan ilmu. Ini keadaan seorang tidak tahu ya tentang hukum sesuatu. Seperti seorang misalnya mu'allaf misalnya, orang baru masuk Islam, kemudian dia tidak mengerjakan sholat misalnya. Ya. Atau dia tetap melakukan perbuatan misalnya minum khamar misalnya. Ya. Karena dia tidak tahu hukumnya. Inilah perbuatan khata'. Inilah perbuatan khata'. Yani al-fi'lu an jahlin. Yani suatu perbuatan dikerjakan karena ketidaktahuan terhadap hukum tersebut. فَمَتَى فَعَلَ الْمُكَلَّفُ مُحَرَّمًا جَاهِلًا بِتَحْرِيمِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. Yani kapan ada seorang mukallaf fa'ala muharraman, mengerjakan sesuatu yang diharamkan. Seperti tadi, ya, meminum khamar misalnya. Jahilan bitahrimihi, dalam keadaan dia tidak tahu hukumnya atau tidak tahu keharamannya. Karena seorang baru masuk Islam, dia tidak tahu kalau bir itu diharamkan dalam Islam. Fala syai'a alaihi, maka enggak ada dosa atasnya. Ya. Kaman takallama fi sholati jahilan bitahrimil kalam. Seperti seorang berbicara saat sedang sholat dalam keadaan tidak tahu keharaman berbicara saat sholat. Ya. Fala syai'a alaihi, maka enggak ada dosa dan enggak ada kewajiban apapun. Salatnya tetap sah. Wa mata taraka wajiban jahilan biwujubihi lam yalzamhu qada'uhu idza kana qad fata waqtuh. Dan kapan seorang mukallaf taraka wajiban, meninggalkan sesuatu yang diwajibkan, jahilan biwujubihi, ya, dalam keadaan dia tidak tahu hukumnya, ya, atau tidak tahu hukum wajibnya, lam yalzamhu qada'uhu, maka tidak ada kewajiban dia untuk mengqadanya. Idza kana qad fata waqtuhu, apabila waktunya telah habis atau telah berlalu. Ya. Tapi misalnya seorang masuk Islam ya pada misalnya hari Kamis lah misalnya, ya, jam 11, ya. Taib. Karena dia tidak tahu hukum wajibnya sholat zuhur, akhirnya dia meninggalkannya. Ya, akhirnya dia meninggalkannya.
Taib dan uh, baru dia tahu hukumnya bahwasanya itu wajib, ya, esok harinya misalnya, ya, esok harinya, ya. Maka tidak ada kewajiban dia untuk mengqadha salat zuhur yang dia tinggalkan itu. Kenapa? Ya, saya mengatakan li'anna qad fata waktuhu, karena waktunya sudah berlalu. Bidalil anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam ya'mur al-musi'a fi salatihi wa kana la yatma'innu fiha, lam ya'murhu bi qada'i ma fata min as-salawat wa innama amarahu bi fi'li shalah al-hadirah, ya, bi fi'li salat al-hadirah ala al-wajhil masyru', ya. Apa dalil takrir masalah tadi? Bahwasanya ketika sesuatu yang ditinggalkan dari kewajiban itu telah berlalu waktunya, maka tidak diperintahkan untuk mengqadanya. Dalilnya adalah bahwasanya Nabi SAW lam ya'mur al-musi'a fi salatihi, tidak menyuruh, tidak memerintahkan seorang laki-laki yang jelek salatnya, ya, wa kana la yatma'innu fiha, dan sebab, ya, jeleknya salat dia itu karena enggak tumakninah. Lam ya'murhu bi qada'i ma fata min as-salawat. Rasulullah SAW tidak menyuruhnya untuk mengqadha, ya, apa yang telah lewat dari salat-salatnya. Ya. Ketika dia berkata, la uhsinu dzalika, ya, ini setelah kali ketiga dia mengatakan, aku udah nggak bisa lagi sholat yang lebih baik dari ini. Itu menunjukkan bahwasanya sholat-sholat dia sebelumnya itu juga seperti itu, yang tidak tumakninah, yang artinya juga tidak sah. Karena Rasulullah selalu memerintahkan untuk mengulanginya. Ya, sholli fa innaka lam tusalli. Ya, berarti artinya apa? Salat-salat yang dia kerjakan sebelumnya itu juga salat seperti itu. Ya. Akan tapi Rasulullah SAW tidak menyuruh untuk mengqadanya. Wa inna ma amarahu, Rasulullah hanya menyuruh dia bi fi'li salatil hadirah, untuk mengulangi salat saat itu. Ya, ketika dia salat menghadap Rasulullah mengatakan irji fa innaka lam tusalli. Salat lagi yang kedua. Datang ke Rasulullah, dia mengatakan irji fa salli fa innaka lam tusalli. Disuruh lagi untuk mengulangi. Kenapa? Karena itu salatnya waktunya masih ada. Ya, salat al-hadirah. Rasulullah hanya menyuruh dia untuk mengulangi salat yang dia kerjakan itu. Ya. Adapun salat-salat yang sebelumnya yang pastinya juga dia kerjakan seperti itu, ya, tidak diperintahkan untuk diulangi oleh Rasulullah SAW. Ini menunjukkan apa? Idza taraka al-mukallafu wajiban jahilan biwujubihi lam yalzamhu qada'uhu idza kana qad fata waqtuhu. Ya. Apabila waktunya sudah berlalu. Nah, dalilnya tadi ini, ya. Fi'lu Nabi SAW li al-musi' salatih. Hadha huwa al-jahl. Mani'ul awal min mawani' at-taklif. Wan nisyan. Sekarang yang kedua dari penghalang taklif adalah an-nisyan, atau lupa. Ya. Fa'ala syai'an nisyanan. Ya, seorang melakukan sesuatu karena lupa. Wan nisyanu dhuhulul qalbi an syai'in ma'lum. Ya. Dan nisyan itu pengertiannya adalah dhuhulul qalb. Yani lalainya hati dari sesuatu yang
dia sudah ketahui. Ya. Duhulul qalb an syai'in ma'lum. Bedanya dengan jahal apa? Jahal dia nggak tahu sama sekali. Kalau nisyan tahu hukumnya. Tapi saat itu ya hatinya lalai dari mengingatnya. Famata fa'ala muharraman nasiyan fala syai'a alaihi. Sama juga. Kapan seorang mukallaf mengerjakan suatu yang diharamkan nasiyan dalam keadaan lupa, fala syai'a alaihi. Kan tidak ada dosa atasnya. Ya. Kaman akala fi siyami nasiyan. Seperti seorang memakan ya atau minum saat berpuasa dalam keadaan lupa. Ya. Maka dia tidak susah, begitu pula puasanya tidak batal. Ya. Wa mata taraka wajiban nasiyan fala syai'a 'alaihi hala nisyanihi. Dan kapan seorang mukallaf meninggalkan suatu yang wajib dalam keadaan lupa, ya, maka tidak ada dosa atasnya. Hala nisyanihi, saat dia lupa. Saat dia lupa. Walakin alaihi fi'luhu idza dzakarahu. Hanya saja ketika dia mengikuti atau mengingatnya, ya, maka wajib bagi dia untuk mengerjakan kewajiban yang dia tinggalkan tadi. Nah, misalnya seorang lupa belum mengerjakan sholat zuhur misalnya, ya, sampai waktunya habis, ya. Maka saat keadaan lupa dengan tidak mengerjakan sholat zuhur ini, dia tidak dosa, ya. Tapi kapan dia mengingatnya, wajib dia untuk mengerjakan sholat zuhur yang dia belum kerjakan itu. Ya, walakin alaihi fi'luhu idza dzakarahu. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang lupa mengerjakan salat, maka kerjakanlah salat itu idza dzakaraha, saat dia mengingatnya. Nah, ini bedanya antara nisyan dan jahal. Kalau jahal sekalipun ya dia kemudian tahu, ya, oh ternyata hukumnya wajib, maka apa yang telah ditinggalkan sebelumnya itu tidak diperintahkan untuk mengulanginya kalau waktunya sudah berlalu. Ya. Berbeda kalau nisyan. Kalau nisyan sekalipun waktunya itu sudah berlalu, ketika dia kemudian ingat, maka diperintahkan untuk mengerjakan ya apa yang belum dilaksanakan atau dikerjakan dari sesuatu yang wajib tadi. Nah, wal ikrahu ilzamu asy-syakhsi bima la yurid. Wal ikrahu ilzamu syakhsi bima la yurid. Yang ketiga, ya, min mawani at-taklif, yaitu adalah al-ikrah. Ini paksaan, ya. Pengertiannya adalah ilzamu syakhs, ini memaksa seseorang bima la yurid, untuk mengerjakan apa yang dia tidak inginkan. Ilzamu syakhsi bima la yurid, ini memaksa seorang untuk melakukan atau mengerjakan apa yang dia tidak inginkan. Faman ukriha ala syai'in muharramin fala syai'a alaih. Yani barang siapa yang ukriha, dipaksa
ala syai'in muharram, untuk mengerjakan sesuatu yang diharamkan, fala syai'a alaihi, maka tidak ada dosa atasnya. Kaman ukriha 'alal kufri wa qalbuhu mutmainnun bil iman, seperti orang dipaksa untuk berbuat kekufuran sementara hatinya tetap memegang keimanannya, ya. Tetap tenang dalam keimanannya, tetap yakin dengan keimanannya. Wa man ukriha 'ala tarki wajibin, atau seorang yang dipaksa untuk meninggalkan sesuatu yang diwajibkan, fala syai'a 'alaihi halal ikrah, maka tidak ada dosa atasnya saat dia dipaksa itu, halal ikrah. Wa 'alaihi qada'uhu idza za', akan tetapi jika sudah hilang paksaannya tadi, dia wajib untuk mengqadanya. Misalnya seorang dipaksa untuk tidak puasa Ramadan, ya, dan dia kemudian tidak berpuasa, tapi la syai'a alaihi, tidak ada dosa atasnya, ya. Tetapi kalau paksaannya itu sudah hilang, ya, alaihi qada'uhu, dia wajib untuk menggantinya. Ini berapa hari dia tidak berpuasa, ya, maka dia menggantinya di hari yang lain. Sama seperti nisyan, ya. Kapan teringat, jika itu adalah suatu kewajiban, maka dia kerjakan, ya. Kaman ukriha 'ala tarki shalah hatta kharaja waqtuha, seperti seorang dipaksa untuk meninggalkan sholat yang wajib sampai habis waktunya. Fa innahu yalzamuhu qada'uha idza zada al-ikrah, maka dia wajib untuk mengqadha salat tadi apabila paksaannya itu sudah zal, sudah hilang, ya, sudah hilang. Taib. ثم ختم المصنف رحمه الله هذا المبحث بقوله وتلك الموانع إنما هي في حق الله. Ya, ini catatan penting dari beliau. Beliau katakan bahwasanya penghalang-penghalang yang disebutkan tadi, al-jahlu wan nisyanu wal ikrah, ya, innama hiya fi haqqillah, hanya berlaku pada hak-hak Allah saja. Hak-hak yang terkait dengan Allah. Ya. Li'annahu mabniyun 'alal 'afwi wa rahmah, karena dalam hal ini ya, perkaranya dibangun di atas al-'afw, ya, ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya Allah Maha Pengampun kepada hambanya dan Maha Pengasih kepada hambanya. Di mana konsekuensinya kalau hak-hak Allah tadi atau perbuatan-perbuatan tadi, jahil, nisyan dan ikrah itu terkait dengan hak Allah, maka Allah ampuni. Amma fi huquqil makhluqin fala tamna' min dhamani ma yajibu dhamanuhu. Adapun jika itu terkait dengan hak-hak hamba, hak-hak makhluk, ya, maka itu tidak menghalangi untuk mengganti apa yang harus dia ganti, ya. Idza lam yarda
sahibul haqqi bisuqutihi. Yaitu ketika pemilik hak tersebut tidak reda dengan, misalnya ya, seorang lupa atau tidak tahu ya, atau tidak sengaja ya, merusak harta orang lain misalnya ya, maka ketidaksengajaan ini tidak menjadikan dia terbebas dari kewajiban untuk mengganti ya. Itu maksud dari perkataan beliau, amma fi huquqi al-makhluqin fala tamna'u min dhamani ma yajib dhamanuhu idza lam yarda sahibul haqqi bisuqutihi ya. Jadi ketika seorang tidak sengaja atau tidak tahu ya, merusak harta milik orang lain, maka ketidaksengajaan itu tidak menjadi penghalang ya, tidak menjadi penghalang untuk mengganti ya. Artinya apa ya? Dia tetap wajib untuk apa? Mengganti apa yang dia rusak ya dari harta saudaranya. Yaitu ketika pemilik harta atau pemilik hak tersebut tidak ridha, yani tidak terima dengan perlakuan kerusakan tersebut. Ya. Wallahu a'lam. طيب بهذا يعني ننتهي من مبحث الأمر والنهي. طيب بعد ذلك ننتقل إلى مبحث جديد من مباحث علم الأصول ألا وهو العام. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى العام تعريفه العام لغة الشامل. Pengertiannya al-'am itu secara bahasa artinya adalah asyamil. Syamil itu yang mencakup ya, atau mencakup ya. Wastilahan al-lafdzul mustaghraqu atau al-lafdzu al-mustaghriqu li jami'i afradihi bila hasrin. Al-lafdzu al-mustaghriqu li jami'i afradihi bila hasrin. Ya. Itu suatu lafaz ya, al-mustaghriq ya, ini yang mencakup semua anggotanya bila hasrin, tanpa batasan ya, tanpa batasan. Baik, ketika saya katakan al-'abdu la yamlik, al-'abdu la yamlik, maksudnya budak itu tidak bisa memiliki. Kalau saya tanya ya, siapa yang dimaksud dengan al-'abdu dalam contoh ini ya, maka antum akan menjawab bahwasanya dimaksud dengan al-'abdu di sini adalah ya semua budak. Ya, semua budak, mencakup semua jenis budak. Baik yang laki-laki maupun yang perempuan, baik yang hitam maupun yang putih, yang tua maupun yang muda, yang pintar ataupun yang bodoh, ya.
yang kuat maupun yang lemah, yang rajin maupun yang malas, semuanya masuk. Ya, tercakup oleh lafaz al-abdu, bahwasanya mereka semua tidak bisa memiliki harta. Ya, al-abdu la yamliku malan. Ya, maka itulah am. Ya, yaitu al-lafaz, maka al-am itu bentuknya adalah lafaz al-mustaghriq jami' afradihi, yang mencakup semua individunya, anggotanya, bila hasar, tanpa batas. Ya. Maka dalam contoh ini al-abdu di sini dia mencakup seluruh budak. Mencakup seluruh apa? Seluruh budak. Maka inilah lafal am. Ya. Lafal apa? Am. Mithlu, contohnya, innal abrara lafi na'im. Dalam surat Al-Infitar dan surat Al-Mutaffifin. Innal abrara, sesungguhnya orang-orang yang abrar. Ya. Jamak dari bar, ya. Orang baik. Lafi na'im, benar-benar dalam kenikmatan. Ya. Al-abrar di sini amun, ya, mencakup semua abrar. Baik dia laki-laki maupun perempuan, baik dia kaya maupun miskin, baik dia rakyat atau pejabat, baik dia guru atau murid, ya, baik dia pedagang maupun petani. Selama dia abrar, tercakup oleh ayat ini. Ya. Bahwasanya mereka benar-benar akan berada dalam kenikmatan. Innal abrara lafi na'imin. Hadha huwa ta'rif al-'am istilahan. Nah. Fa kharaja biqaulina al-mustaghriqu li jami' afradihi. Ya, selanjutnya beliau menyebutkan muhtarazat at-ta'rif. Hal-hal apa saja yang terkecualikan dari definisi. Fa kharaja biqaulina al-mustaghriqu li jami' afradihi. Terkecualikan dengan perkataan kami yang mencakup semua individunya atau anggotanya, yaitu ma la yatanawal ila wahidan, yaitu lafaz yang tidak mencakup kecuali satu. Ya, kal alam, seperti asma al-alam, ya, alam, nama untuk suatu objek tertentu, ya. Wa nakirah fi siyaqil itsbat, dan isim nakirah dalam konteks atau redaksi kalimat positif, kalimat itsbat. Ka qaulihi ta'ala fatahriru raqabah, maka bebaskanlah budak. Ya. Raqabah nakirah fi siyaqil itsbat. Ya. Fala ta'um, maka tidak menunjukkan makna keumuman. Li'annaha la tatanawalu jami'al afrad ala wajhi syumul. Kata Syekh, kenapa keluar atau terkecualikan nakirah fi siyaqil itsbat? Li'annaha, karena nakirah fi siyaqil itsbat seperti raqabah di sini, la tatanawal, tidak mencakup jami' al-afradi, semua individunya, ala wajhi syumul, ya, secara keseluruhan. Jadi ketika Allah mengatakan fatahriru raqabah, maka bebaskanlah budak, maksudnya adalah
Ya, bebaskanlah satu dari sekian banyak budak. Bukan maksudnya adalah bebaskan semua budak yang ada, tidak. Tapi bebaskanlah ya salah satu dari atau satu dari sekian banyak budak. Wa innama tatanawalu wahidan ghaira muayyanin. Ya. Akan tapi nakirah fi siyaqil itsbat itu hanya mencakup satu ya ghaira muayyan ya yang tidak tertentu. Ya, fatahrir raqabah artinya ya cukup satu budak yang mana saja. Ya, tidak ditentukan dengan apapun. Berbeda am al-mustaghriq li jami' afradihi. Mencakup semua individunya. Wa kharaja biqaulina bila hasr ma yatanawal jami'a afradihi ma'al hasr ka asma'i al-adad ya mi'atun wa alfun ya wa nahwuhuma. Terkecualikan dengan perkataan kami bila hasr tanpa batasan, yaitu ma yatanawal jami' afradihi, lafaz yang mencakup semua individunya. Hanya saja ma'al hasr dibatasi. Seperti isim-isim adat. Mi'ah ya. Mi'ah ini dia mencakup semua individunya. Ya. Hanya saja dia terbatas. Ya. Tidak bisa menerima tambahan. Alaf ya. Ya. Yatanawal jami' afradihi. Akan tetapi ma'al hasr terbatas pada bilangan itu. Miliun misalnya. Sama. Ya. Wa nahwuhuma. Sehingga definisi tersebut ya memang hanya untuk am saja ya, memang hanya untuk apa? Am saja. Al-lafzul mustaghriqu li jami' afradihi bila hasrin. Baik. Selanjutnya adalah siyaghul umum. Yani sighah-sighah umum atau sighatu al-am. Artinya lafaz-lafaz yang menunjukkan kepada makna am. Ya. Sighatul umum ma'nahu yani al-alfaz allati tadullu ala al-umum. Siyaghul umumi sab'un kata beliau. Redaksi umum itu ada 7. Al-awwal ma dalla 'ala al-umumi bimadatihi. Mithlu kullu wa jami' wa kafatan wa qatibatan wa 'amatan. Ya. Ka qoulihi ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Redaksi umum yang pertama adalah lafaz yang menunjukkan makna umum secara susunannya. Ya. Seperti kul, ya, kullu, al-jami', ya, kafah, qatibah ini secara dirinya, yakni secara unsurnya itu sudah menunjukkan kepada makna umum. Seperti firman Allah Ta'ala, inna kulla syai'in. Ya, kulla syai'. Ya, mencakup semuanya. Ya, mencakup segala sesuatu. Khalaqnahu biqadar. Kami ciptakan dengan takaran, dengan ukuran. Saniyan asma'u syart. Ya. Yang kedua adalah isim syarat. Ka qaulihi ta'ala
seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila shalihan falinafsihi." Ya. Man 'amila shalihan falinafsihi. Man huna ismu syart. Ya. Fa yufidu al-'umum. Man 'amila shalihan falinafsihi. Man di sini mencakup siapa? Ya semuanya. Siapapun, bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa siapa saja. Ya. Amila salihan, berbuat amal saleh, fali nafsihi, maka itu untuk dirinya sendiri. Ya. Maka man min siyaghi al-umum, ya. Atau man syartiyah, ya. Tapi contoh lain dari asma syarat selain man adalah ma. Fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Kemanapun kamu menghadap, fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Di sanalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Fa aynama, kemana? Ya kemana saja. Barat, timur, utara, selatan, ya. Semuanya. Fathamma wajhullah. Salisan asma'u al-istifham. Isim-isim tanya, ya, atau kalimat kata-kata tanya. Kaqaulihi ta'ala, "Faman ya'tikum bima'in ma'in." Ya, faman, ya, ismul istifham. Mencakup siapa saja. Faman ya'tikum bima'in ma'in. Siapa yang bisa mendatangkan kalian air yang mengalir. Mada ajabtumul mursalin? Ya. Mada, ya. Ajabtum, apa yang kamu jawab, ya, kepada para utusan itu? Fa aina tadhhabun? Aina, ya. Kemana kamu akan pergi? Kullu dzalika min siyaghi al-umum. Asma al-istifham. Baik, fa mata wajadna, ya, asma al-istifham, fa hada yadullu ala ma'na al-umum. Rabi'an al-asma al-mawsulah. Isim-isim mawsul. Kaqawli ta'ala, "Walladhi ja'a bis-sidqi wa saddaqa bihi. Ulaika humul muttaqun." Walladhi ja'a bis-sidq. Ya. Dan yang datang dengan kebenaran, wa saddaqa bihi, dan yang membenarkannya. Ya. Ulaika humul muttaqun. Itulah orang-orang, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Walladhi, isim mausul, ya. Dan yang menunjukkan bahwasanya dia adalah yufidul umum, ayat terakhirnya, ya. Ulaika, ya, Allah menyebutkan dengan dhamir jama'. Ulaika hum al-muttaqun, ya. Itu menunjukkan alladzi di sini lil umum. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana, ya. Walladzina jahadu, ya. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh, ya, fina, meniti jalan-jalan kami, lanahdiyanahum subulana, kami akan benar-benar tunjukkan jalan-jalan kami. Ya, walladzina, siapa saja, ya, mencakup siapa saja. Inna fi dzalika la'ibratan, ya, liman yakhsha. Man huna isma al-mausulah, liman yakhsha, bagi siapapun orang yang takut. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, ya. Ma isma al-mausulah,
ya, minal asma'il mausulah. Walillahi ma fis sama. Apa saja yang ada di langit, wa ma, dan apa saja yang ada di bumi. Itu adalah lillah, milik Allah Subhanahu wa taala. Ba'dahu min siyaghi al-umum an-nakirah fi siyakin nafi atau fi siyakin nahi atau syart atau istifham al-inkari. Ya, nakirah yang terletak pada redaksi penafian, larangan, syarat, ya, syarat dan pertanyaan ingkari, istifham ingkari. Kaqauli ta'ala, wa ma min ilahin illallah. Ya. Wa ma min ilah. Ilah huna nakirah fi siyak an-nafi. Fi siyaki an-nafi fata'um. Ya. Ini mencakup semua ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min ilahin illallah. Ini tidak ada sesembahan apapun, mencakup semua apapun, semua ilah, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ya. Syai'a nakirah fi siyaki an-nahi, wa la tusyriku. Nah, wa la tusyriku. Telah dipelajari sebelumnya bahwasanya sighah nahi adalah mudhari al-maqrun bila an-nahiyah, wa la tusyriku. Ya. Maka syai'an di sini yufidul umum. Janganlah, ya, wa'budullah, sembahlah Allah saja, wa la tusyriku bihi, dan jangan kamu sekutukan ia, ya, dengan apapun, syai'a, ya, mencakup segala hal. In tubdu syai'an aw tukhfuhu fa innallaha kana bikulli syai'in alim. In tubdu syai'an, syai'an nakirah fi siyaqi asyart in, fatahum. In tubdu syai'an, kalau engkau menampakkan sesuatu, ya, apapun, ya, yang ditampakkan, syai'an, taum, tukhfuhu, atau kamu sembunyikan, maka sesungguhnya Allah SWT bikulli syai'in alim, mengetahui segala sesuatu. Man ilahun ghairullahi ya'tikum bidhiya. Ya, man huna istifham inkari. Man ilahun, siapa sesembahan, ghairullah, selain Allah, ya'tikum bidhiya, yang mampu mendatangkan cahaya. Ya, man istifham inkari. Ya, fa ta'um. Baik, sadisan yang keenam, al-mu'arraf bil idhafah, mufradan kana am majmu'a. Yaitu ma'rifat al-mu'arraf bil idhafah, ya. Isim ma'rifat atau isim nakirah yang berubah menjadi ma'rifat dengan diidhafahkan atau dengan idhafah, penyandaran. Baik mufrad ataupun jama', ya, mufrad dan kana am majmu'ah, ya, atau al-mu'arraf bil idhafah. Ka qaulihi ta'ala, ya, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ni'mah huna nakirah, yani mu'arraf bi al-idhafah. Yani mu'arraf bil idhafah, dengan disandarkan kepada Allah, atau dengan istilah lain mudhaf ilal ma'rifah. Ya, mudhaf ilal ma'rifah. Ni'matullah, maka mencakup semua nikmat. Ya. Wadhkuru, maka ingatlah semua nikmat Allah atas kalian. Ya, ni'matullah ini mudhaf ilal ma'rifah fa ta'um.
Fadhkuru ala Allah, ya. Ala mudhaf ilal ma'rifah, ya. Awal mu'arraf bi al-idhafah. Yaitu diidhafkan kepada lafzul jalalah Allah. Baik. A'tiq ghulama Zaidin misalnya. Ya, bebaskan budak Zaid. Ya, budak mudhaf ilal ma'rifah. Disandarkan, diidhafahkan kepada isim ma'rifah yaitu Zaid. Maka yufidul umum. Memberikan makna umum artinya ya semua budaknya Zaid. Ya. Siapa yang dibebaskan? Ya semua budaknya Zaid tanpa terkecuali. Sabi'an al-mu'arraf bi'al al-istighraqiyah. Yaitu ma'rifat dengan al. Ya, jadi kita tahu bahwasanya nakirah itu berubah menjadi ma'rifat bisa dengan diidhafahkan kepada ma'rifat atau dengan ditambahkan alif lam. Ya, baitun menjadi ma'rifat dengan diidhafahkan, ya, baitu ustadin, ya, atau menjadi ma'rifat dengan ditambahkan alif lam, al-baitu. Ya. Manakala menjadi ma'rifat dengan ditambahkan al-istighraqiyah, ya, baik dia itu nakirahnya mufrad atau jamak, maka itu adalah min siyaghi al-umum, termasuk dari redaksi umum atau redaksi lafal am. Al-mu'arraf bi'al al-istighraqiyah mufradan kana am majmu'ah. Kaqali ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa khuliqal insan du'ifan. Wa khuliqal insan. Al-insan huna al-mu'arraf bi'al al-istighraqiyah. Fata'um. Ya. Dan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Siapa yang dimaksud dengan al-insan huna? Ya, karena dia lafal am, ya artinya adalah semua manusia. Ya, semua manusia, siapapun dia. Wa idza balagal atfalu minkumul huluma falyasta'dhinu kama sta'dzana alladhina min qablihim. Ya, wa idza balagal atfal. Al-atfal huna mu'arraf bi'al al-istighraqiyah. Mal muradu bi al-atfal huna? Al-jami' al-atfal. Semua anak kecil. Ya, jadi al-mu'arraf bi al-istighraqiyah, baik dia itu mufrad seperti al-insan ataupun al-jama' seperti atfal, ya, maka yufidu makna al-umum. Yastaghriq jami' afradi. Kalau dikatakan ini lafal umum berarti apa? Yastaghriq jami' afradi. Dia mencakup semua afradnya. Sebagaimana pengertian dari am di atas, ya. Wa ammal mu'arraf bi al-ahdiyah fa innahu bihasabil ma'hud. Fa in kana 'aman fal mu'arrafu 'aman aw 'amun. Wa in kana khasan fal mu'arrafu khasun. Ya, adapun jika mu'arraf dengan al-ahdiyah bukan al-istighraqiyah, maka maka dia menjadi sesuai ma'hudnya. Ya, sesuai apa? Ma'hudnya. Dari alif, pengertian dari alif lam al-ahdiyah itu artinya adalah sesuatu itu sudah diketahui, kemudian disebutkan dengan menyebutkan alif lam.
Ya. Tapi misalnya seorang eh, membeli, ya, antara penjual dan pembeli, ya, sedang tawar menawar. Seorang penjual menjual apa, mobil lah misalnya, ya. Sudah habis ya? Oh ya sudah. Masya Allah. Ternyata waktunya sudah habis. Ya, kalau begitu berarti insya Allah kita lanjutkan lagi pada pekan depannya insya Allah terkait dengan alif lam al-ahdiyah ini. Ya. Barakallahu fikum. Nas'alullah ta'ala an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana ilman wa fahma innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Naltaqi maratan ukhra usbu' al-qadim biidznillah. Ya. Wa nakhtim bidua kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.